Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi viskositas. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ceprepin. Nama saya Viva Sabrina. Saya Ariel Maulana. Halo, saya Fitri Asri Rahayu. Halo, nama aku Husnul Zakiyah. Halo, saya Lulu Siti Sophia. Definisi viskositas. Viskositas merupakan suatu kekentalan zat cair. Ketika suatu bola dimasukkan ke dalam suatu fluida dengan viskositas yang tinggi, maka terjadi gesekan antara bola dan zat cair tersebut. Besar gaya gesek tersebut dapat diperoleh dengan hukum Stokes. Untuk rumusnya yaitu Fs sama dengan 6pi dikali R dikali Nu dikali P. Keterangannya yaitu Fs sama dengan gaya Stokes. Satuannya adalah Newton, Pi 22/7, R yaitu jari-jari bola, satuannya meter, Nu adalah koefisien viskositas, satuannya Pascal second, dan P adalah kecepatan bola, satuannya meter per second. Jika ditanyakan kecepatan terminal atau kecepatan bola terhadap fluida, bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu Vt sama dengan 2/9 R kuadrat G per Nu dikali rho B minus rho F. Untuk keterangannya yaitu Vt sama dengan kecepatan terminal atau kecepatan relatif terhadap fluida, satuannya adalah meter per second. R yaitu jari-jari bola, satuannya meter. Nu yaitu koefisien viskositas, satuannya Pascal second. Dan rho F yaitu massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Rho B yaitu massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama itu ada suhu. Jika suhu tinggi, maka viskositas akan turun. Hal ini disebabkan karena adanya partikel-partikel zat yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurunnya kekentalan. Yang kedua itu ada konsentrasi larutan. Jika larutan dengan konsentrasi yang tinggi, maka akan disebabkan viskositas yang tinggi juga. Hal ini disebabkan bahwa konsentrasi larutan menyatakan bahwa banyaknya partikel zat yang terlarut dalam sebuah volume. Yang ketiga itu ada berat molekul solut. Dengan adanya solut yang berat, maka akan menghambat dan memberikan berat yang atau beban yang berat juga kepada cairan tersebut sehingga terjadinya viskositas yang tinggi. Yang keempat itu ada tekanan. Jika suatu tekanan yang tinggi, maka akan dihasilkan juga viskositas yang tinggi dalam suatu cairan tersebut. Elementasi viskositas dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada madu, cat, dan minyak goreng. Yang pertama, madu. Metode yang digunakan untuk mengukur viskositas madu yaitu dengan menggunakan viskometer Falling Ball. Hasil analisis data menunjukkan semakin banyak larutan gula yang ditambahkan, maka viskositas madu semakin rendah. Pada pengukuran madu murni, dengan konsentrasi 100% madu murni tanpa campuran, menunjukkan nilai viskositas yang tinggi, yaitu 91,052 points. Pada pengukuran campuran madu murni dengan gula putih memiliki nilai viskositas 7,401 points. Dan pada tambahan larutan gula merah mendapatkan nilai viskositas 5,113 points. Menurut Standar Nasional Indonesia, standar maksimal mutu madu yaitu 15 points dan standar minimal mutu madu yaitu 10 points. Yang kedua, cat. Viskositas menentukan berapa banyak cat yang harus diaplikasikan pada kuas atau roller dan berapa banyak cat yang diperlukan untuk menutupi area tertentu. Selanjutnya, viskositas cat atau pelapis akan menentukan kalibrasi yang sesuai untuk penyemprot dan air brush. Ketiga, minyak goreng. Sebagai contoh, dilakukan pengukuran transmitansi dari minyak goreng. Minyak goreng yang sudah dipakai 2 kali, nilai kerapatannya telah berkurang, sehingga cahaya yang masuk lebih sedikit yang dipantulkan, dan cahaya yang diteruskan lebih besar dan mengakibatkan nilai transmitansinya besar. Nilai transmitansi yang paling kecil yaitu pada minyak goreng yang belum dipakai, karena minyak goreng tersebut nilai kerapatannya lebih besar, sehingga cahaya yang masuk lebih mudah untuk dipantulkan dan cahaya yang diteruskan lebih sedikit dan mengakibatkan nilai transmitansinya kecil. Jadi, minyak goreng yang belum dipakai mempunyai nilai transmitansi yang paling kecil,
Dan minyak goreng yang sudah dipakai 2 kali mempunyai nilai transmitansi yang paling besar. Contoh soal 1, diketahui kelereng berjari-jari 7 mm dijatuhkan ke dalam ember berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 0,13 kg per sekon. Jika kelereng bergerak dengan kelajuan 5 V-1 meter per sekon, maka besar gaya gesekan yang dialami kelereng tersebut adalah diketahui jari-jari sama dengan 7 mm diubah menjadi 7 kali 10 pangkat min 3 meter. New sama dengan 0,13 kg per meter sekon. Kecepatan sama dengan 5 per V. Ditanyakan massa jenis fluida. Massa jenis fluida sama dengan 6V kali new kali jari-jari kali kecepatan. Sama dengan 6V kali 0,13 kali 7 kali 10 pangkat min 3 kali 5 per V. Sama dengan 0,78 kali 35 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 27 kali 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,73 kali 10 pangkat min 2. Jadi, massa jenis fluida dari contoh soal 1 adalah 2,73 kali 10 pangkat min 2. Sebuah bola dengan jari-jari 0,1 meter dijatuhkan dalam minyak dengan massa jenis 900 kg per meter kubik. Berapakah kecepatan terminal bola? Jika koefisien minyak adalah 0,04 Pascal, massa jenis bola 4000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui jari-jari 0,1 meter, massa jenis fluida 900 kg per meter kubik, koefisien viskositas 0,0 Pascal, massa jenis bola 4000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tanyakan kecepatan. Jawab, kecepatan sama dengan 2/9 kali jari-jari kali gravitasi per koefisien viskositas dalam kurung massa jenis benda kurangi massa jenis fluida, sama dengan 2/9 kali dalam kurung 0,1 kuadrat kali 10 per 0,04 dalam kurung 4000 kurangi 900, sama dengan 2/8 kali dalam kurung 0,1 kuadrat kali 10 per 4 dalam kurung 2000 kurangi 600, sama dengan 777,78 meter per sekon. Contoh soal ketiga, yaitu sebuah benda berbentuk dengan diameter 2 cm dijatuhkan bebas dalam suatu cairan tertentu yang massa jenisnya 700 kg per meter kubik. Dari eksperimen didapatkan bahwa kelajuan terbesar yang dicapai benda adalah 4,9 mil per sekon jika massa jenis benda 7.900 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya yaitu 9,8 mil per sekon. Tentukan koefisien kekentalan cairan tersebut. Diketahui diameternya sama dengan 2 cm, kita ubah menjadi meter yaitu 0,02 meter, dan massa jenis fluidanya sama dengan 700 kg per meter. Kecepatan bola 4,9 mil per sekon, massa jenis bola sama dengan 7.900 kg per meter kubik, gravitasinya yaitu 9,8 mil per sekon. Ditanyakan koefisien viskositas. Koefisien viskositas sama dengan 2/9 dikali jari-jari kuadrat dikali gravitasi per kecepatan bola dikali massa jenis bola dikurangi massa jenis fluida. 2/9 dikali 0,01 kuadrat dikali 9,8 per 4,9 dikali 7.900 dikurangi 700, sama dengan 4/9 dikali 0,01 kuadrat dikali 7.200, dan hasilnya yaitu 0,32 Pascal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.